Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana min afdhalis syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan beberapa amal ibadah. Tidak lain adalah karena sifat Rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Seperti halnya kita diperintah melaksanakan ibadah sholat, seperti halnya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak sedekah. Dan di saat ini kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya, kemaslahatannya, manfaatnya, kebaikannya kembali kepada diri kita masing-masing, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh ibadah yang kita lakukan. Allah tidak akan rugi apabila kita tidak beribadah. Justru sebaliknya, kita yang rugi apabila kita tidak melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ibadah-ibadah tersebut diantaranya salah satunya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Untuk apa manfaatnya kepada kita? Apa fadilahnya? Apa maslahahnya terhadap kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa, tidak lain agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Disebutkan di dalam kitab Taisirul Khallaq, takwa yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah zahiran wa batinan. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala serta menjauhi larangan-larangan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Baik ketika kita di saat dalam kondisi bersama-sama dengan orang banyak, khalayak rame, maupun di saat kita sendiri, tidak ada seorang pun yang melihat kita, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran wa batinan, baik secara batin maupun secara zahir kita. Itulah yang disebut dengan takwa. Ketika seseorang mempunyai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjamin terhadap kita. Allah memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminan kepada kita ketika kita mempunyai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjadikan jalan keluar baginya. Ketika apa? Ketika di dalam saat kondisi kesulitan, ketika di saat hidupnya kesusahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Maka ketika kita menginginkan rizki kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
ekonomi kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesulitan kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah, melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, agar kita senantiasa diberi oleh Allah jalan keluar dan diberi oleh Allah rizki yang lancar. Setelah kita berusaha, berikhtiar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kaum muslimin rahimakumullah, fadilah atau keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Di samping kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dengan takwa maka jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar ketika kita dalam kondisi kesulitan. Dan di samping itu juga Allah memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak terduga-duga. Serta Allah mencukupi kebutuhan kita, maka ada beberapa manfaat ibadah puasa yang kita lakukan. Di antaranya hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa adalah perisai bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apa perisai itu? Perisai itu melindungi. Melindungi dari apa? Minan nari, dari api neraka. Ada riwayat hadis lain, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahahu 'anin nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, berarti kita melaksanakan fi sabilillah, melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah adalah salah satu fi sabilillah. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa fi sabilillah, Allah Subhanahu wa taala ba'adallah, maka Allah menjauhkan orang yang berpuasa tersebut anin nari, dari api neraka. Sejauh mana? Sab'ina kharifan, jauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan karena beriman kepada Allah, wahtisaban lan berharap pahala, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita bahwasannya salah satu fadilah keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu di mana Allah memberikan kita keistimewaan, doa-doa kita senantiasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satu da'watuhu musaim yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu da'watuhumus shaim, doanya orang yang berpuasa, hatta yuftira, sehingga dia berbuka. Maka ketika kita berpuasa, maka disitulah letak mustajabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan waktu ketika kita berpuasa untuk senantiasa membaca banyak doa kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena doa itu adalah mustajabahnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menolak doa tersebut. Adapun yang kedua,
doanya orang yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu wal imamul adil. Siapa itu? Imam atau seorang pimpinan yang adil, seorang pimpinan yang bijaksana, memimpin rakyatnya dengan kasih sayang, memimpin rakyatnya dengan adil pembagiannya dan lain sebagainya. Mereka itulah pimpinan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau mustajabah. Lalu yang terakhir, apa itu? Da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Ketika seseorang itu terzalimi, tersakiti, teraniaya, meskipun dia itu adalah rakyat jelata, maka doa mereka itu mustajabah apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin, memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang halal, thayyiban dan barokah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, dan semoga Allah kelak mengangkat kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.